Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'd. Oke guys, saya ingin mencoba menjelaskan kasus yang lagi viral ya, yang sesuai thumbnail itu yang Rike Diah Pitaloka itu ngobrol di podcastnya Deddy Corbuzier. Oke, mari kita bahas tentang kisah seorang istri yang memarahi suaminya, mabuk-mabukan mulu, lalu malah suaminya menjebloskan di penjara. Oke, kita bahas berdasarkan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, apa yang telah terjadi adalah takdir. Oke, kaidah pertama. Jadi kisah seorang istri yang tuntut suaminya karena suami masih zalimi karena sering mabuk, itu udah takdir ya. Oke, takdir. Lalu kita cek kaidah kedua. Kaidah kedua, takdir buruk itu disebabkan adanya pelanggaran terhadap Al-Quran dan hadis. Oke. Nah, kita tahu kan itu kan di Taiwan ya. Jadi pemerintah itu melegalkan khamar atau miras. Jadi dan pemerintah itu melegalkan judi. Sedangkan keduanya ini dilarang. Jadi adanya pelanggaran terhadap Al-Quran. Itu di mana? Di surat Al-Maidah ayat 90. Oke, mari kita cek. Di Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, nih isi Al-Maidah ayat 90 ya. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi. Nah, udah jelas ya, minuman keras dan berjudi. Udah sangat jelas nih, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya? Kalau kita jauhi beruntung, kalau kita laksanakan sial, ya kan? Nah ini, oke, ini yang dilanggar. Makanya si wanita tersebut dan pasangannya mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Oke. Lalu ada lagi ya hadis yang lain ya. Lalu maksudnya gini. Lalu sebenarnya siapa nih yang salah? Oke, mari kita cek ya hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya atau produsennya, pengirimnya dan penerimanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ya kita bisa menyalahkan si suaminya itu mabuk-mabukan ya. Tapi bukan karena suaminya juga, tapi semuanya yang terlibat, termasuk yang memberi izin untuk memproduksi minuman keras tersebut. Itu kena laknat, itu juga salah gitu. Jadi harusnya ya pemerintahnya melarang gitu. Cuma kan ya itu kan negara orang ya, dan bukan ya itulah, tidak melaksanakan hukum Islam lah. Oke, yang lainnya, nah apakah ada pengecualian tentang khamar ini? Mari kita cek dari di hadis yang lainnya, dari Wa'il al-Hadrami, sesungguhnya Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang ia jadikan khamar itu untuk obat. Nah ini kalau obat gimana nih kan? Nabi menjawab, sesungguhnya khamar itu bukan obat melainkan penyakit. Hadis riwayat Muslim. Nah ternyata benar-benar nggak ada pengecualian bro, walau meskipun untuk obat. Malah Nabi langsung menjawab, sesungguhnya khamar itu bukan obat melainkan penyakit. Jadi udah jelas ya, itu sudah absolut bahwa khamar itu adalah sumber penyakit dan tidak ada pengecualian. Lalu kaidah selanjutnya, kaidah ketiga, setelah kita tahu apa yang salah, itu khamar ya kembali ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi salah satunya pemerintah seharusnya melarang khamar, miras, narkoba dan lain-lain, itu harusnya dilarang. Lalu kita pun secara individu ya menghindari itu, jangan coba-coba. Karena mungkin kalau mencoba itu akan kecanduan ya. Kayaknya sih. Oke. Jadi udah jelas ya bahwa ada yang dilanggar. Surat Al-Maidah 90. Oke, sekian. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.